Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'syaral ahibbah, ahibbati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sangat bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita pertemuan ini yang merupakan majelis kedua dari mempelajari sebuah kitab yang bermanfaat lagi berharga, yaitu Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Wahai Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah dengan sesama Ahli Sunnah. Sebuah risalah yang mulia dan berberkah ini ditulis oleh salah seorang ahli ilm, orang tua kita, Syekhul Masyayikh, gurunya para masyayikh, ulama yang masih hidup sampai hari ini walillahil minnah dan bermukim di kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala wa atala umrahu alal khair. Semoga Allah Jalla wa ala menjaganya dan panjangkan umurnya di atas kebaikan. Dan kita memasuki bab mauqif ahli sunnah min al-alim idza akhta'a annahu yu'dharu fala yubadda' wa la yuhjar. Iya. Yaitu sebagai lanjutan dari majelis yang pertama di dalam mempelajari kitab ini, yaitu sikap ahlus sunnah. Sikap ahlus sunnah terhadap seorang alim ketika dia keliru dan salah, maka diberi udzur dan tidak langsung ditabdi', dijatuhkan vonis sebagai tokoh dan ahli bid'ah. Sebagaimana juga tidak langsung diperlakukan dengan memboikot atau yang diistilahkan dengan hajar, memutuskan hubungan dengannya. Di sini hafizahullah taala wa ra'a mengatakan laisatil ismah li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فلا يسلم عالم من خطأ ومن أخطأ لا يتابع على خطئه ولا يتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه بل يغتفر خطأه القليل في صوابه الكثير. Tidak ada al-ismah, artinya jaminan terjaga dari kesalahan, jaminan terlepas dan terbebas dari kekeliruan bagi seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ismah. Karena al-ismah
hanya diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hak dan dimaklumi. Dan dia adalah Rasul maksum, Rasul yang terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Dengan arti kata datang kepadanya teguran berupa wahyu dari Allah tabaraka wa taala dengan jalan-jalan wahyu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesalahan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu yang lain kepada Nabi dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, berbeda dengan selainnya dari anak Adam yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Karena wahyu terputus. Dan itu hanyalah keistimewaan dan kekhususan pada Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Lebih lagi jika seandainya hidupnya di luar masa kenabian dan kerasulan. Apatah lagi bila ditambahkan dari hal itu adalah jauh dari sekian generasi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam masa kenabian dan kerasulan. Lebih tidak memiliki jaminan ismah, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, bahwa atau yang selain dengannya dari a'immatus salaf, para ulama ahlul ilm, tidak ada seorang alim di dunia ini yang selamat dari khata', dari kesalahan, kegelinciran. Dan siapa yang keliru, salah, teledor, maka tidak terus dibuntuti kesalahannya. Nah, ini dari adab sikap ahlus sunnah wal jamaah di dalam menghadapi seorang alim yang tergelincir di dalam kesalahan. Tidak terus dimata-matai, dicari-cari, digali-gali, di cross-check, dibuntuti kesalahan dan kekeliruannya. Dan kemudian yang kedua juga dari sikap ahlus sunnah terhadap alim yang keliru dan salah ini, tidak dijadikan kesalahannya sebagai jalan untuk mencederai dan menjatuhkannya serta memperingatkan orang darinya supaya dijauhi, diperangi atau ditinggalkan nasihat-nasihatnya, ilmu dan seterusnya yang ada padanya. Dan kemudian yang berikutnya kan tepi atau bahkan dikubur, ditutupi kesalahannya yang sedikit di dalam banyaknya kebenarannya. Ini termasuk dari kaidah atau standar di dalam pijakan sikap, dasar bersikap, yaitu ketika kesalahan dan kekeliruannya minim dibandingkan kebaikan dan kebenarannya banyak, maka selayaknya ditutup dan dikubur dalam-dalam kekeliruan yang ada padanya.
tidak dianggap. Kebaikannya seluas lautan, sederas ombak, mampu menghanyutkan segelintir kesalahan-kesalahan noda yang ada padanya. Sesuatu yang keruh mampu dijernihkan. Umpama noda, atau katakanlah lebih daripada itu, najis, dihilangkan dengan apa? Dengan banyaknya air, banyaknya dan melimpahnya air menimpai noda najis tersebut sehingga tetap bersih dan suci air yang ada pada wadah atau bejana tersebut. Atau najis tidak teranggap ketika dijatuhkan, dilemparkan pada lautan yang luas, samudra. Nah, kemudian wa man kana min haula'il ulama qad madha fa yustafad min ilmihim al-'adhar min mutaba'atihi 'ala al-khata' wa yud'a lahu yatarahhamu 'alayhi wa man kana hayyan sawa'an kana 'aliman aw talibah ilmin yunabbahu 'ala khata'ihi birifqin wa linin wa muhabbatin li salamatihi min al-khata' wa ruju'i ila as-shawab. Adab yang berikutnya atau sikap yang benar dari sikap ahlus sunnah terhadap seorang alim yang keliru dan jatuh ke dalam kesalahan, yaitu ketika dia dapati dari para ulama, alim, ahli ilmu itu adalah orang yang telah berlalu, telah wafat, telah meninggal, maka tetap diambil pelajaran dan nasihat-nasihat ilmu darinya, bersamaan dengan diwaspadai dan diwanti-wanti dari mengikuti kesalahannya. Artinya tidak serabutan dan serampangan, baik itu di dalam mengikutinya dan juga di dalam meninggalkan apa yang ada padanya. Mengikutinya sebatas kebenaran yang diusung, yang ada dan dibawakan olehnya, alim, ulama yang telah wafat. Adapun kekeliruannya di beberapa fatwanya, penyampaiannya, wejangannya, itu yang ditinggalkan, itu yang diperingatkan darinya untuk tidak mengikuti. Maka tidak ghulu, yaitu, dan juga tidak jafa, tetapi dalam keadaan pertengahan, sehingga tetap didoakan kebaikan baginya dan dimohonkan rahmat Allah Jalla wa Ala baginya. Tidak sebagaimana orang-orang yang lancang dan jauh dari adab, sikap yang benar terhadap alim ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang terjadi kesalahan di beberapa persoalan ilmiah, mereka langsung serta-merta mutlak secara lepas menjauhi dan meninggalkannya, mentahdzir dan memboikotnya, sampai-sampai tidak mau mendoakan kebaikan baginya yang telah wafat, dan tidak mengucapkan at-tarahhum, yaitu ucapan rahimahullah, diharamkan pada lisan-lisan mereka dan orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk mendoakan rahmat baginya. Ini adalah perbuatan yang ghulu, ekstrim, melampaui batas. Atau yang diistilahkan dengan jafa, jauh dari sikap pertengahan dan adil, sikap yang adil. Dan kemudian wa man kana hayyan,
barang siapa yang masih hidup, sama saja apakah dia seorang alim atau penuntut ilmu, apabila dia masih hidup, maka cukup diperingatkan dari kesalahannya dengan lemah lembut, dengan penuh rasa cinta, dalam rangka atau dikarenakan untuk menyelamatkannya dari kesalahan dan agar dia rujuk kembali kepada kebenaran. Perhatikan kalimat Syekh di sini. Kesalahan itu diingatkan dengan rifq, dengan penuh kelembutan, dengan ramah, dengan rasa cinta, bukan dengan kasar, sikap yang bengis, lisan yang tajam, atau sesuatu yang bertolak belakang dari sikap lembut dan ramah dan rasa cinta. Karena yang menjadi tujuan, target, keinginan kita di dalam hal tersebut atau di dalam dakwah ini, di dalam urusan kita ini, di dalam persoalan dan masalah kita ini adalah apa? Menyelamatkannya dari kesalahan dan membawa menggiringnya kembali kepada kebenaran. Jangan dirubah kepada yang lain, semisal menghadapi orang yang keliru dan jatuh ke dalam kesalahan dengan tujuan untuk menghancurkannya, dalam rangka bertujuan untuk membinasakannya, menghilangkannya dari peredaran, kalau istilah kita, menghilangkannya dia dari ring atau dari lingkaran ahlus sunnah atau salafiyah. Karena dari bentuk kesalahan dan kekeliruan sebahagian kita yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, kepada dakwah salafiyah dan kepada para ulama adalah ketika menghadapi saudara-saudaranya yang keliru dan jatuh ke dalam kesalahan, baik itu penuntut ilmu atau alim, bahkan motivasinya apa? Target dan tujuannya apa? Agar orang ini hilang dari peredaran, isqat wa ihdar. Bukan bagaimana orang ini diselamatkan dari kesalahan dan ditarik kepada kebenaran, lah. Tapi bagaimana orang ini, kalau bahasa kita, mati-mati sekalian, atau istilah lain, wa tindiah-tindiah, habis-habis. Karena ya barakallahu fikum, perkara mengusir, perkara memukul, perkara menghilangkan itu mudah. Tetapi yang menjadi persoalan yang teramat penting adalah bagaimana kita berhasil mengeluarkan seseorang dari kesalahan, dari jalan kebinasaan menuju kepada kebenaran, hidayah dan taufik. Inilah yang dikatakan dengan perkara dari segala perkara, tujuan dari segala tujuan. Karena perkara menggugurkan, perkara menghilangkan, perkara mencoret, perkara membinasakan itu mudah sekali. Mengusir, menghilangkan, gampang. Tapi perkara di dalam menyampaikan hidayah kepada seorang hamba, inilah yang besar. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ayyahdiyallahu bik rajulan khairum min humrin na'am. Jika seandainya Allah Jalla wa'ala memberi taufik hidayah melewati tanganmu seorang lelaki, maka itu jauh lebih baik daripada onta merah. Kalau perkara mengusir ya gampang, selesai sudah. Tapi kita tidak tahu di balik itu sungguh kita telah menjadi teman dan penolong bagi syaitan di dalam membinasakan saudara kita anak Adam. Tidakkah itu terfikirkan bagi kita? Atau tidakkah itu terfikirkan olehnya? Yang paling mudah dan gampang untuk, atau sangat mudah sekali untuk menghilangkan orang. Dia tidak pedulikan, dia tidak fikirkan bahwa ketika itu sungguh dia telah menjadi teman dan kawan serta penolong bagi syaitan di dalam menyangsarakan dan membinasakan saudaranya.
Maka benar apa yang katakan Nabi SAW, la takun aunan lisyaitan ala akhik. Maka janganlah engkau menjadi penolong bagi syaitan di dalam membinasakan saudaramu. Kan benar, kalau perkara kita mencoret orang dari barisan salafi kan mudah tuh. Fulan nggak salafi lagi. Begitu mudah dan gampang. Syekh ini nggak salafi lagi. Ini nggak ahlus sunnah lagi. Karena kita lihat, kita dapati ada 1, 2, 3 kesalahan yang tampak atau sampai kepada kita. Sangat mudah. Mencoret itu sangat mudah. Tetapi membawa satu orang saja ke dalam dakwah salafiyah, ke dalam hidayah wa taufik, sa'ab. Wallahi sa'ab. Sulit sekali. Sah wala la? Benar enggak? Benar enggak? Kita mendakwahi satu orang itu bisa tahunan loh. Untuk dia bisa paham, mengerti, cinta kepada sunnah, multazim di atas dakwah salafiyah, mengenal tauhid. Tapi perkara mencoret gampang sekali. Sehingga disebabkan itu, berapa banyak dari sikap takhabbut, serampangan seperti ini, jauh dari sikap adil dalam menyikapi saudaranya. Akhirnya apa? Orang-orang yang disikapi itu jadi mangsa bagi dakwah hizbiyah. Berapa banyak akhirnya jatuh ke jamaah ini, akhirnya diterkam, diseret, dibawa kepada kelompok ini, sekte ini. Apa enggak kasihan itu? Mana rahmat kita? Mana semangat kita di dalam menyelamatkan anak Adam dari kesalahan dan berupaya mengembalikannya kepada as-shawab, al-haq? Belum lagi di sudut lain ketika melihat seseorang yang baru tobat dari berbagai macam pemikiran dakwah dengan latar belakang yang sangat nano-nano. Soalnya terkadang kita menghadapi atau menyikapinya tidak bisa dengan rifqul lin, ketika dia terkadang masih dalam perjalanannya mengenal sunnah dan menggapai sunnah ini, terkadang tertati-tati, terkadang jatuh, bangun, jatuh lagi. Seringkali kita selalu menghadapinya dengan jafa. Seringkali kita menghadapinya dengan syiddah. Seolah-olah kalau seorang sudah hijrah, dia itu harus totalitas langsung, tanpa ada proses. Ya, padahal kita juga tidak demikian. Kita ngaji, mah bicara, kadang masih dudut, ya enggak sih? Tapi masih sembunyi-sembunyi gitu loh. Kadang kita sudah hijrah dan ngaji, masih nyuri-nyuri, minjam riba, atau begini dan begitu. Atau terkadang terpaksa masih duduk di majelis bid'ah, katakanlah tahlilan, yasinan, bid'ah, dengan konsep bid'ah. Semua butuh proses. Nah, kita terkadang melihat teman kita baru mengenal sunnah, terus bilang, ternyata dia katanya hijrah, ngaji, tapi masih ikut haul 100-an. Langsung sikap. Nggak ada rifq, nggak ada lin. Nggak begitu kita menghadapi saudara kita yang jatuh ke dalam 1, 2, 3 kesalahan. Apalagi yang baru ngaji. Katanya hijrah, tapi istrinya masih nggak begitu. Semua dengan proses. Sebagaimana kita juga dulu, kadang butuh sinin adidah, tahunan. Yang cepat ya walhamdulillah, at-taufiq biadillah, fadl minallah. Kalau memang bisa butuh 3-4 hari, 1 bulan dia sudah ngejos totalitas, semua dia tinggalkan, itu kan bagus. Kita akui, kita syukuri, tapi jangan sampai langsung
serabutan menyikapi saudara-saudara kita, apakah dia syekh atau apalagi dia ustadz atau alim. Dalam perjalanannya terkadang di dalam menggapai dan memegang teguh hidayah ini jatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Sekali lagi, ini dari sikap Ahlus Sunnah yang diterangkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, semestinya diperhatikan oleh kita dalam mewujudkan kelembutan Ahlus Sunnah dengan sesama Ahlus Sunnah. Karena dakwah kita dakwah rahmah. Dakwah kita ada dakwah yang penuh dengan rasa cinta. Karena Nabi kita SAW mengajarkan hal yang demikian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadits yang masyhur. Walhamdulillah. Kita cintai untuk diri kita hidayah, wa taufiq, sunnah. Dan kita juga cintai hal tersebut kepada saudara kita. Kita benci diri kita diperlakukan dengan kasar, serampangan, hantam kromo, main karek kayu, kalau bahasa orang main karek kayu sih. Kita tidak suka diperlakukan begitu. Maka sebagaimana juga teman dan saudara kita juga enggak senang diperlakukan dengan demikian. Maka butuh dengan berrifq, ulin. Sallallahu alaihi wasallam, mungkin hadis ini masyhur di kalangan kita. Ketika seorang Yahudi, pemuda Yahudi sakit parah, yang dengan sakit itu mengantarkannya kepada kematian. Nabi SAW membesuknya, menjenguknya, sehingga Nabi SAW menawarkan kepadanya Islam. Lihat, bersamaan dengan itu Nabi SAW tawarkan Islam kepadanya, padahal dia belum berikan apa-apa pada Islam, pada dakwah Nabi SAW. Inilah dakwah rahmah. Ya, kita tahulah bagaimana Yahudi penuh dengan kekufuran, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kejelekan, penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW mendatanginya, menawarkan Islam karena cintanya Nabi SAW di dalam menyelamatkan umatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya dari kesalahan dan membawanya kepada kebenaran. Sampai kemudian ayahnya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Maka dia, laki atau pemuda Yahudi ini, mentaati Rasulullah SAW yaitu Abul Qasim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Nabi SAW tersenyum dengan mengatakan, innahu fil jannah, sungguhnya dia berada di surga. Lihat, belum apa-apa, tidak ada sesuatu yang dia berikan untuk Islam, untuk Rasulnya, untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Nabi SAW mengatakan, innahu fil jannah, sungguhnya dia berada di surga. Ini dakwah salafiyah adalah dakwah rahmah, dakwah mubarakah, dakwah habibah. Maka bukanlah dari sikap Ahlus Sunnah serampangan atau penuh di dalam keserampangan dan kezaliman di dalam menghadapi saudara-saudaranya yang melakukan kekeliruan dan kesalahan atau keteledoran. Langsung disikapi, pasang kuda-kuda, pagar betis, kapan perlu benteng yang kokoh dibangun, sehingga terputus silaturahmi, terputus ukhuwah Islamiyah. Kalau dia bersaudara, terputus silaturahmi. Kalau dia tidak dari karib kerabat, ukhuwah Islamiyahnya langsung diputus, cut, habis. Apalagi kalau itu adalah gurunya, syekhnya, ustadznya, alim yang memberikan banyak kebaikan. Lihat, wa minal ulama, di antara para ulama alladzina madaw wa indahum khalal fi masail min al-aqidah wa la yastaghni al-ulama wa talabatul ilm an ilmihim bal inna muallafatihim min al-maraji' al-muhimmah lil mushtaghilin fil ilmi al-a'immah al-Baihaqi wan Nawawi wa Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah ta'ala. Kemudian Syekh sebutkan di antara contoh para ulama yang telah berlalu, meninggal, dan pada mereka ada khalal,
ada kecacatan di dalam berbagai permasalahan, bahkan masalah akidah, kata Syekh, fi masail minal aqidah. Lihat, bukan masalah fikhiyah furu'iyah, la, tapi masalah akidah tapi dalam furu'. Bukan masalah fikhiyah furu'iyah, tapi masalah akidah tapi perkara furu', bukan usul. Ala kulli hal masalah akidah. Karena usul para ulama sama. Selamat. Tapi ada perkara-perkara yang di situ keliru dan salah dalam masalah akidah, dan hal itu tidak menjadikan para ulama dan para penuntut ilmu meninggalkan wejangan-wejangan ilmu dari para ulama yang telah wafat ini. Bahkan karya tulisnya, buku-bukunya dijadikan atau tetap dijadikan sebagai sumber penting bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu dan menuntut ilmu, dijadikan sebagai rujukan buku-bukunya masih. Siapa ulama itu? Semisal Al-Imam Al-Baihaqi, semisal Al-Imam An-Nawawi, semisal Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sampai-sampai tidak ada satupun dari ulama yang hidup di masanya dan setelahnya sampai hari ini ketika menyebut nama ulama-ulama ini, Al-Baihaqi, An-Nawawi, Ibn Hajar, melainkan apa? Disematkan, ditambahkan di awalnya dengan mengatakan al-imam. Nah, itu sebenarnya cukup saja bagi kita. Di samping Syekh di sini bawakan ya ucapan ulama seperti Imam Zahabi dalam kitab As-Siyar setelahnya, artinya yang hidup sepeninggalnya, bagaimana pujiannya tetap diberikan kepada Abu Bakar Al-Baihaqi, Ahmad ibn Husain. Dalam keadaan para ulama tahu Al-Baihaqi ini ada beberapa kekeliruan dalam masalah akidah. Begitu pun juga Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Imam Zahabi menyebutkan dalam Tazkiratul Huffaz bagaimana pujiannya kepada Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Buku-bukunya, kitab-kitabnya tetap dijadikan sebagai rujukan seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Begitu pun juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari. Fathul Bari sampai hari ini, di masanya sepeninggalnya sampai hari ini tetap dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama penuntut ilmu yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, yang ingin mengambil faedah-faedah hadis di dalam Sahih Bukhari. Melihat kepada Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib juga demikian, dalam kitab Al-Isabah, Lisanul Mizan dan lain sebagainya karya Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah Al-Hafidh. Ulama kekinian abad 20 disebutkan oleh Syekh Abbad hafizahullah taala wa ra'ah, contohnya adalah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sampai-sampai beliau berkatakan, la a'lamu lahu nadhiran fi hadzal 'asr fil inayah bil hadits wa si'at ittila' fi. Aku tidak mendapati seorang pun, aku tidak mengetahui seorang pun ya yang bisa menyaingi dan menandingi di abad ini Al-Imam Albani rahimahullah di dalam perhatiannya terhadap ilmu hadis dan luasnya penelaahannya, pengkajiannya terhadap ilmu hadis atau hadis-hadis Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu, Albani juga tidak terlepas dari kekeliruan dan kesalahan. Di antaranya adalah beliau sebutkan di sini tentang masalah hijab. Masalah hijab di mana Albani rahimahullah menetapkan bahwa sitrul wajhil mar'ah laisa biwajib. Niqab, cadar bagi perempuan bukanlah wajib. Itu fatwanya Albani rahimahullah. Tapi itu adalah mustahab, sunnah afdaliyah, suatu hal yang utama saja, sebagai keutamaan yang dicintai. Dan kata Syekh, walau kana ma qalahu haq, walau kalau seandainya fatwa Albani, pendapat Albani rahimahullah taala ini benar, taruhlah seandainya benar, mengalahkan fatwa ulama-ulama yang lain, Ibnu Baz, Utsaimin dan yang lainnya, Mufti dan yang lainnya, atau ulama yang sebelumnya. Akan tapi fa innahu yu'tabaru minal haq alladhi yanbaghi ikhfa'uh. Ini nggak perlu dipublish, digambar-gemborkan, diviralkan.
Untuk apa? Lima tarattaba alaihi min i'timad ba'din nisa allati yahwina sufur alaih. Sehingga apa? Tujuannya apa? Agar atau dikarenakan apa yang diakibatkan olehnya ketika ini dipublish, ini diviralkan, ini digembar-gemborkan, mengakibatkan apa? Sebagian wanita yang bersandarkan dengan fatwa ini bergampangan di dalam mengumbar kecantikan wajah, di mana wajah itu adalah termasuk dari sumber fitnah, termasuk dari salah satu sumber fitnah yang dengannya bisa memfitnah anak Adam atau kaum Adam, laki-laki. Karena kecantikan wanita itu pada wajah. Itu pertama kali itu. Nah, begitupun juga kata beliau di sini, pendapat Albani atau Al-Imam Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang mengatakan inna wad'al yadain 'ala sadr ba'da ruku' bid'atun dhalalah. Sesungguhnya meletakkan kedua tangan di atas dada setelah ruku' ini termasuk dari bid'ah yang sesat. Hada qaul Albani rahimahullah. Kalam Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Nah, Syekh katakan ini termasuk kekeliruan dan kesalahan Albani. Gitu loh. Dan dia dalam masalah khilafiyah kok langsung dibid'ahkan? Kan begitu. Karena bid'ah itu jelas perkaranya apa? Sesuatu yang satu di atas dalil, yang lainnya tidak di atas dalil. Dan ini juga apa yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya As-Silsilah Ad-Dha'ifiyah. Ya, begitupun juga pengharaman Albani terhadap perhiasan emas yang melingkar digunakan oleh wanita, haram. Wanita pakai cincin emas haram yang melingkar. Kalung yang melingkar haram, anting yang melingkar haram. Ini masyhur fatwanya Albani rahimahullah. Ditentang oleh banyak ulama jumhur di masanya atau yang sebelumnya yang dia berselisih dalam hal ini. Walaupun Albani juga ada imamnya dalam masalah itu, bukan dia datang dengan fatwa baru, lah. Dia mentakrid hadis-hadis yang menunjukkan itu dan dia kuatkan. Tetapi sebagian ulama menganggap, dan termasuk Syekh Abbad mengkategorikan ini termasuk dari kekeliruan dan kesalahan Albani rahimahullahu taala. Beliau katakan wa ma'a inkari alaih qauluhu fi hadhihi al-masail, dan aku termasuk, artinya adanya pengingkaranku di dalam hal ini. Artinya aku mengingkari fatwa Albani ini. Aku enggak sepakat dengannya dalam masalah ini, dalam persoalan-persoalan ini. Tapi sungguh pun demikian kata beliau, fa ana la astaghni wa ara annahu la yastaghni ghairi an kutubihi wal ifadati minha. Walaupun demikian, aku tetap butuh, dan bahkan selainku dari ulama-ulama masyayikh selalu butuh terhadap kitab-kitabnya dan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari buku-buku karya tulisnya Albani. Paham nggak sampai di sini? Jadi bukan karena 1, 2, 3 kesalahan seseorang kemudian mutlak habis, berarti ini sudah coret, tamat riwayat seluruhnya, plak, nggak begitu. Ini kan seringkali terjadi pada sebahagian kita. Ada ustadz, ada syekh yang punya banyak kebaikan ini dan segala macam, tapi ada 1, 2, 3 kesalahannya, langsung kemudian dia tinggalkan habis-habisan. Maka benarlah atau apa yang sangat indah dari ucapan Al-Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Dan ini juga masyhur alhamdulillah ucapan Imam Malik ini, setiap ucapan orang ya ada yang diambil diterima dan ada yang ditolak kecuali yang pemilik kubur ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang maksum kecuali Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kemudian beliau bawakan di sini sekumpulan dari perkataan para ulama di dalam menguatkan tentang masalah ini, yaitu apa dia? Mengubur, menutup, menenggelamkan kesalahan seorang alim di saat banyaknya kebenarannya, banyaknya manfaat dan faedahnya.
Di antaranya adalah Sa'id ibn Musayyab. Kita bawakan di sini, laisa min alimin wala syarif wala dhi fadlin illa wa fihi aib. Walakin man kana fadluhu akthar min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlih. Tidak ada seorang pun dari alim atau yang memiliki kemuliaan atau yang memiliki keutamaan melainkan pada dirinya pasti ada aib, kesalahan. Kan tapi yang menjadi barometer di sini adalah siapa saja yang memiliki keutamaan lebih banyak dari kekurangan dan kesalahannya, maka kekurangan dan kesalahannya akan hilang dengan keutamaan yang banyak. Kama annahu man ghalaba alaihi nuqsanuhu dhahaba fadluh. Begitupun juga sebaliknya. Siapa saja yang kekurangannya, kesalahannya, kecacatannya mendominasi atas dirinya, maka keutamaannya akan sirna, hilang. Dan juga selainnya mengatakan la yaslamul alim minal khata' faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fahuwa alim. Seorang alim tidak akan selamat dari kesalahan. Barang siapa yang kesalahannya sedikit, minim, dan kebenarannya banyak, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang alim yang dihargai, dihormati, dijunjung. Wa man asaba qalilan wa akhta'a katsiran fahuwa jahil. Sebaliknya, yang kesalahannya banyak, ya, yang kebenarannya minim, sedikit, sementara kesalahannya banyak dan sangat berbahaya, maka ini dikatakan jahil. Ini dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Baik. Sudah masuk waktu Isya, kita adzan dulu. Silakan adzan. Setelah adzan kita lanjutkan. Hah? Belum? 2 menit lagi? Baik, kita tambahkan. Nah, seperti di pertemuan yang pertama atau pertemuan yang lalu sebelum ini, kita juga tidak membacakan semuanya dari apa yang dituliskan oleh Syekh Al-Abbad, karena itu membutuhkan waktu yang panjang dan waktu membatasi kita. Intinya kita ambil hal-hal yang pokok di dalam hal tersebut yang tidak akan menghilangkan atau melarikan dari tujuan dan keinginan penulis dan pesan-pesan, pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Intinya apa di sini dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'il Fatawa? Saya ingin tegaskan di sini kepada kita seluruhnya di majelis ini bahwa seseorang itu, ya, beliau mengatakan wa mimma yanbaghi an yu'raf anna at-tawaif al-muntasibah ila matbu'in fi usulid-din wal kalam ala darajat. Setiap orang yang keliru, jatuh di dalam kesalahan, ketergelinciran, itu darajat, bertingkat-tingkat. Tidak bisa kita hukumi fi haddin sawa, di dalam batasan yang sama seluruhnya, enggak bisa. Bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, sehingga memperlakukannya juga demikian, tidak dengan satu sikap yang sama, tergantung dengan kadar, bentuk, bobot kesalahan dan kekeliruannya. Sebagaimana dikatakan wannas laisa fi haddin sawa, atau dikatakan juga dalam istilah lain kullu maqamin maqam wa kullu maqalin maqal. Jadi setiap orang itu tidak berada pada batasan dan jenjang yang sama. Setiap orang diperlakukan dengan sikap yang berbeda. Begitupun juga dengan orang-orang yang jatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Tergantung kesalahannya apa, bentuk kekeliruannya apa, dampaknya apa, dan kondisi orang berbeda-beda. Tidak bisa kita perlakukan dengan satu sikap yang sama, tidak bisa. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, lihat di sini, di antara mereka ada yang tidak menjadikan kekeliruannya, kesalahannya, bahkan suatu ucapan perkataan yang dia ada-adakan untuk membuat manusia keluar dari jamaah kaum muslimin,
Dia tidak jadikan itu sebagai jalan untuk mengeluarkan manusia dari jamaah kaum muslimin, dan tidak jadikan itu sebagai standar membangun wala wal bara. Wala wal bara. Dia tidak jadikan itu. Maka orang seperti ini diharapkan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya dan diberikan ampunan terhadapnya dan dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Berbeda dengan orang-orang yang dia melakukan kesalahan, kekeliruan atau sebuah pemikiran yang menyimpang dan semacamnya. Dengan hal tersebut dia bawa orang untuk keluar dari jamaah kaum muslimin, artinya dari jalan lingkaran ahlus sunnah wal jamaah, dan dia jadikan itu sebagai jalan di dalam membangun wala wal bara. Dia bangun permusuhan di atas hal tersebut. Ini jauh berbeda. Nah, orang-orang yang seperti ini baru disebutkan ya oleh beliau sebagai orang yang harus diberi hukuman sesuai dengan kadar kejahatan yang dia lakukan tersebut. Satu contoh seperti orang yang mencocokinya di dalam fatwanya, di dalam pendapatnya, di dalam kekeliruannya, yang mencocokinya dianggap teman. Dia nilai, dia hitung sebagai kawan. Dia wala bersama dengan. Siapa yang menyelisihinya, siapa yang berseberangan dengannya di dalam kesalahan yang dia usung, maka dia adalah musuh baginya. Dia perangi, dia musuhi, dia tinggalkan, dia barak terhadapnya. Bahkan dia halalkan untuk memerangi, bahkan membunuhnya, naudzubillah. Maka ini kata beliau, fahaula min ahli tafarruq wal ikhtilafat. Maka mereka yang seperti inilah orang-orang yang dianggap sebagai ahlul bidah, yang suka memecah belah, yang menjadikan umat atau kaum muslimin bersekte-sekte, berpecah belah, berfirqah-firqah. Lihat orang-orang yang jatuh ke dalam bid'ah firqah atau bid'ah hizbiyah, tafarruq, perpecahan, berjalan di atas jalan ini. Dia bangun wala wal bara di atas kebid'ahan yang dia lakukan. Siapa yang bersama dengannya di dalam bid'ahnya, maka itu adalah waliyan. Waliyan lana, maka dia adalah wali bagi kami. Tapi barang siapa yang menyelisihi kami di dalam bid'ah ini, maka dia adalah aduwan lana, musuh bagi kami. Antum bisa perhatikan, mereka yang jatuh ke dalam fitnah at-tahazzub, fitnah at-tafarruq begitu. Siapa yang masuk ke dalam jemaah ini, maka dia adalah wali bagi kami. Oh, yang tidak sepaham dengan kami dalam masalah ini, maka dia adalah musuh bagi kami. Tidak lagi yang dia jadikan sebagai standar atau standarisasi di dalam membangun wala, kecintaan, kedekatan, keberpihakan, sebagaimana juga bara, permusuhan dan menjauhkan diri, adalah Al-Quran, Sunnah, Al-Haq. Bukan itu lagi, tetapi sesuatu yang di luar Alkitab was Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk adzan, silakan untuk adzan. Fadhalil adzan. Nah. Taib, kita lanjutkan. Itu satu bentuk potret, satu sisi. Di sisi yang lain atau potret yang lain dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu dalam masail al-ara' wal istihadat, yaitu masalah-masalah istihadiyah yang juga terjadi pada sebahagian ya para penuntut ilmu atau di kalangan kita, yang perlu diperhatikan, di mana dalam masalah-masalah istihadiyah yang terjadi perbedaan di tengah-tengah mereka, maka sekelompok atau sebahagian terkadang menjadikannya sebagai ajang perselisihan, ajang perpecahan, menyikapi satu dengan yang lain yang berbeda
atau berselisih dengannya di dalam masalah-masalah istihadiyah atau masail ara wal istihadat. Nah, yang padahal di dalam hal itu diperbolehkan. Tidak sebagaimana para masyayikh dan para ulama yang berbeda di dalam masalah ijtihadiyah tadi, masalah fiqhiyah. Tidak ada kita jumpai dan kita temui Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika berselisih dengan Albani dalam masalah fiqhiyah, ijtihadiyah. Contoh masalah yang kita sebutkan atau yang disebutkan oleh Syekh Abbad tadi. Kemudian Syekh bin Baz membuntuti siapa-siapa yang bersama dengan Albani di dalam masalah itu dan siapa-siapa yang mendukungnya di dalam menyelisih Albani dalam perkara tadi, sehingga membangun sikap sebahagian terhadap sebahagian yang lain. Tidak ada. Sebaliknya apa? Mereka tetap rukun, mereka tetap di atas ukhuwah Islamiyah, kuat persaudaraan dan hubungan mereka di dalam dakwah, saling menghormati dan saling menerima, cinta dan kasih sayang terus dibangun di antara sesama mereka, bahkan murid-muridnya. Inilah yang benar. Ini yang dicontohkan oleh para ulama. Berapa banyak masalah-masalah ijtihadiyah, fatwa-fatwa nawazil kekinian dari al-ara wal ijtihadat, perbedaan antara Ibnu Baz dengan Albani, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, Syekh Hamud At-Tuwaijiri tentang masalah tarawih dan rakaatnya dalam kitab Qiyamul Ramadan, tentang salatut tarawih, tentang jibabul mar'ah dan yang lainnya, tentang masalah zahab, perhiasan tadi. Tidak ada satupun dari mereka yang membangun wala wal bara di atas pendapatnya. Dia kumpulkan murid-muridnya atau orang-orang yang berpihak dengannya, kemudian dia bangun wala dan bara di atas hal itu. Tidak ada satupun dari mereka yang memvonis bid'ah, memfasikkan, mengkafirkan atau menyesatkan, memberikan vonis sesat kepada orang-orang yang menyelisihinya di dalam masalah itu. Di dalam masalah itu. Berbeda dengan sebahagian penuntut ilmu yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, menisbatkan dirinya bahkan kepada masyayikh tersebut, kepada dakwah salafiyah, sangat disayangkan. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah, fatwa-fatwa kekinian, masalah-masalah kontemporer yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, dan itu diperbolehkan dalam masalah-masalah tersebut, artinya perkara-perkara yang diperbolehkan. Apa yang terjadi? Mereka membangun wala wal bara dan sikap sebahagian terhadap sebagian yang lain, sehingga terdengar dan sampai kepada kita sebagian penuntut ilmu menyikapi saudaranya karena berbeda pendapat di dalam mengharamkan foto, di dalam mengharamkan video, di dalam mengharamkan video untuk digunakan sebagai wasilah dakwah, yayasan. Pernah terjadi itu. Panas-panasnya di tahun 2003, 2004, 2005 sampai menghizbikan, artinya yang berdakwah melewati yayasan-yayasan, wah ini hizbiyah, bid'ah, langsung divonis sesat, dia bukan salafiyah. Yang pakai video dulu kan CD, pakai handycam, atau yang foto, langsung asatidzah wal masyayikh yang berfoto langsung hizbi, sesat, laisa salafi, laisa minna, dia bukan salafi. Padahal ini perkara ijtihadiyah. Sehingga siapa yang bersepakat dengannya teman, siapa yang berseberangan dengannya dalam masalah itu lawan.
mungkin yang sudah mengenal atau ikut di pengajian di tahun 99 atau 2000 atau 2001 itu pernah mengalami atau pernah mendengar cerita-cerita demikian, menemukan di medan dakwah beberapa alasan mereka menyerang saudara-saudara mereka sebagai sesama penuntut ilmu, bahkan masyaikhnya sama, buku-buku, kitab-kitab yang dia, hanya masalah-masalah surah, masalah-masalah videohat, masalah-masalah muassasah, bahkan sampai kepada masalah pemanggilan guru dengan sebutan ustadz. Ustadz, panggilan guru kita panggil ustadz bid'ah. Jadi panggilannya apa? Dengan kunyah, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Nggak boleh panggil ustadz, bid'ah. Sampai ada. Itu di Bagan Batu tuh. Ada jemaahnya. Dulu ada dai-dainya. Beberapa orang sudah meninggal. Bahkan getol di internet nulis, ada situs-situsnya. Panggilan ustadz bid'ah, panggilan murid bid'ah. Ini tasyabuh dengan orang-orang sufi. Padahal istilah-istilah panggilan murid, ustadz, syekh sudah ada digunakan oleh para ulama dahulu. Ala kulli hal, itu adalah masail ijtihadiyah atau masalah al-ara, bukan perkara-perkara usul pokok yang tidak perlu dijadikan sebagai ajang di dalam membangun atau standarisasi dalam membangun wala wal bara. Sehingga terjadi perpecahan, terjadi gontok-gontokan, terjadi kebengisan, jauh dari kelembutan sesama ahlus sunnah. Dan kemudian beliau hafizahullah ta'ala wara'a juga mengingatkan tentang bahwa banyak dari mujtahidis salaf wal khalaf, orang dahulu dan orang belakangan, ketika dia berucap dan berkata, berbuat, ya, ternyata itu adalah bid'ah yang belum sampai ilmu padanya bahwasannya itu adalah bid'ah. Ini hal yang dimaklumi, yang juga harus kita perhatikan. Tidak semua ulama atau syekh alim dia tahu tentang suatu perkara dalam agama. Tidak semua alim itu atau ustadz tahu tentang persoalan dalam agama ini. Boleh jadi dia berucap dan berbuat suatu kebid'ahan dalam keadaan dia nggak tahu itu bid'ah. Ini yang dikatakan oleh beliau. Ada beberapa faktor, mungkin dikarenakan hadis-hadis dhaif yang dia sangka itu sahih. Atau ada kalanya kata beliau, ada ayat-ayat yang mereka memahaminya tidak sebagaimana yang dimaksudkan. Atau dia berpandangan dengan suatu masalah berpendapat, nas-nas hal itu, ilmu tentang hal yang demikian belum sampai kepada mereka. Jadi dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan yang telah dia kerahkan. Sehingga dia masuk ke dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Rabb, kami jangan beri kami dosa dan siksa kami jika seandainya kami lupa atau jatuh ke dalam kekeliruan dan kesalahan tanpa disengaja. Dan di dalam As-Sahih Allah jawab firman-Nya ini dengan mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang melakukan kekeliruan karena lupa dan melakukan kesalahan tidak disengaja. Dia sudah kerahkan ilmunya, dia sudah kerahkan kemampuan-kemampuannya, kemudian dia simpulkan, dia berijtihad, tapi ternyata masih salah. Nah, sementara kita atau sebagian kita begitu mudah memvonis setiap orang yang melakukan kesalahan tanpa melihat apa yang melatar belakangi atau faktornya. Dan kemudian Syekh juga membawakan perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa dari para ulama itu apabila tampak pada kita banyak kebenarannya, banyak kebaikannya dan dikenal dia sebagai orang yang memang getol mencari kebenaran, upayanya selalu adalah mencari al-haq dan ilmunya luas dan tampak kecerdasannya
dan dikenal kesolehannya, waraknya dan pengikutannya, maka orang-orang seperti ini ketika jatuh dalam kesalahan tidak langsung serta-merta kita sesatkan. La nudalliluhu wa la natrahu. Tidak boleh langsung kita buang. Tidak boleh bagi kita wala nansa mahasinahu, kita langsung lupakan kebaikan-kebaikannya. Benar kata beliau, na'am wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'i. Benar. Kita tidak akan mengikuti dan mencontohnya di dalam kekeliruannya atau kebid'ahan yang mungkin dia jatuh ke dalamnya. Tetapi apa? Wa narju lahu taubatan min dzalik. Lihat bagaimana ulama mendidik kita. Di dalam menyikapi seorang alim yang seperti ini, kita harapkan taubat untuknya. Kita doakan kebaikan. Semoga ini tidak langsung main coret aja. Sementara upaya dia untuk mengingatkan syekh, mengingatkan ustadz nggak ada. Illa sudah diingatkan, dipanggil dia, disidang dia, dipanggil dia, disidang dia. Kalau seperti itu campakan lagi. Sudah diingatkan, jangan menjudol juga, judol juga. Jangan merokok juga. Dia ustadz, dia syekh, dia imam. Itu kan lain cerita. Jangan berzina, dia berzina juga. Sudah diingatkan, sudah dinasihatkan, tetap enggak juga, dimintai tobat darinya enggak juga. Nah, itu baru. Sudah diingatkan itu mubtadi', itu ahlul bidah, jangan ke situ juga. Sudah diingatkan dengan rifq wal lin, enggak juga. Baru kemudian ditinggalkan. Sebagaimana penjelasan para ulama tentang hal itu. Bahkan orang tua kita, guru kita Syekh Rabi' bin Hadi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa apabila engkau melihat saudaramu berbicara dengan ahlul bidah, tokoh bidah, jangan langsung kemudian dihukumi dia sebagai, jangan langsung yulhaq bih, jangan langsung dihukumi, divonis dia bahagian, tapi dinasihati dulu, diingatkan, fansahhu, dzakirhu, ingatkan dia dan bersabar dulu. Mada dia baru yulhaq bih. Nah, itu dia. Idza tamada, kalau dia keras kepala, bahasa Minang, bahasa Awak dengan bahasa Arab hampir sama juga. Tamada, mada, kan itu kan. Tamada ya tamada itu kan artinya kalau bahasa Minangnya mada. Mada jole, lah dingin orang jangan judul mada jole. Ah itu baru kata Syekh, buang-buang lah leh. Yulhaq bih. Sudah. Jadi ada thariqahnya, ada jalan, ada prosesnya. Bahkan Syekh Rabi' itu di dalam menghadapi Abdurrahman Abdul Khaliq itu beliau katakan, sinin sanawat sabarna alaih. Bertahun-tahun aku sabar. Padahal orang sudah menghukuminya begini, begitu. Syekh masih tetap mengatakan, dia saudaraku, dia salafi insyaallah, dia sunni. Sampai sudah klimaknya, puncaknya fitnah itu patah. Bahkan beliau termasuk orang yang paling terakhir di dalam menghukumi Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, ini contoh-contoh artinya yang ditunjukkan oleh para ulama dan para masyayikh kita. Dan begitu pun juga beliau ingatkan di sini, penting juga untuk kita dengarkan bahwa perkataan Imam Az-Zahabi dalam kitab As-Siyar. Apa kata beliau? Walau anna kullama akhta imamun fi ijtihadi fi ahadil masail khata'an maghfuran lah qumna alaihi wa badda'nahu wa hajarna lamma salima ma'ana li ibn Nasr wal ibn Mandah wala man huwa akbar minhuma. Kalau seandainya setiap imam, setiap ulama, setiap syekh salah, keliru dalam ijtihadnya dalam berbagai permasalahan yang boleh jadi dia diampuni di situ, kemudian kita sikapi, kita hukumi sebagai ahlu bid'ah, kita boikot, kita hajar, wallahi kata syekh, tidak akan ada yang selamat dari kita. Bahkan tidak akan selamat dari kita Ibnu Nasr, tidak akan selamat dari lisan kita Ibnu Mandah, juga bahkan tidak akan selamat orang yang lebih tua, lebih besar dari keduanya. Wallahu hadil khalq ilal haq wa huwa arhamur rahimin, fa na'udzu billahi minal hawa wal fadhadah. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa ala dari sikap kasar, serampangan, dari hawa. Allah Jalla wa ala yang maha memberi petunjuk kepada makhluk. Ini masalah akidah, masalah agama. Apalagi kalau hanya masalah dunia, masalah-masalah teknisi.
Ya. Ukhuwah Islamiyah, dakwah salafiyah itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia nilainya ketimbang hanya masalah-masalah duniawi. Apalagi masalah-masalah teknisi, perkara-perkara muamalah, kepengurusan ini. Ya. Hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah itu, berbeda pandangan, kemudian ukhuwah Islamiyah, dakwiyah, salafiyah yang sangat tinggi bernilai ini kita putuskan hanya karena masalah-masalah dan ini terjadi di sebahagian para penuntut ilmu. Ada di Pekanbaru itu sebuah jamaah ya, dengan ustadznya menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah. Itu dalam masalah penentuan hari Id. Itu dari dulu, bahkan sudah diingatkan. Bahkan saya termasuk melaporkan kepada Syekh. Dan bahkan dia dinasihati oleh Syekh. Tapi masih saja mada. Itu tadi. Dinasihati. Di mana penentuan hari Idnya itu dia menentukan hari Id, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha, ngikut Saudi, ru'yat Saudi kata dia. Itu satu. Syekh peringatkan, enggak, kamu itu harus ikut pemerintah di mana engkau berada. Ini akidah Ahlus Sunnah. Bahkan dari perkara usul dan ma'ruf alhamdulillah di kalangan kita. Enggak boleh kita ngikut ru'yah Saudi. Sehingga bertahun-tahun hari rayanya ngikut Saudi. Mau Idul Fitrinya, Idul Adha. Itu satu. Kemudian yang kedua, jamaahnya dipaksa untuk ikut dengannya. Yang tidak disikapi, diusir, bahkan tidak boleh sholat di masjid, nggak boleh ikut pengajian. Kasihan jamaah-jamaahnya. Bahkan ada sebagian jamaahnya futur, nggak ngaji sama sekali. Ada sebagian jamaahnya ikut kepada barisan yang suka kesana kemari. Bahkan ada yang begini dan begitu. Kasihan. Dan sebagian alhamdulillah ada yang ngaji ke kita, ada yang ke masjid-masjid kita yang ada di Pekanbaru dengan ustaz-ustaz. Ala kulli hal, ini ada wujud. Contoh-contoh hal-hal perkara-perkara yang tidak boleh kita bangun wala wal bara di atas hal itu. Itu kan pendapat dia. Apalagi pendapatnya jelas-jelas menyalahi ijma'. Ikut bersama penguasa, pemimpin kaum muslimin dalam menentukan hari raya itu adalah perkara ijma' para ulama dari dulu maupun sekarang. Bahkan dianggap sebagai perkara usul akidah, pokok-pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat kitab-kitab akidah, usul Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan di situ. Mau usul Sunnah Imam Ahmad sebagai Al-Barbahari Syarhus Sunnah. Yang lucunya itu dipelajari juga oleh ustaz itu. Tapi di dalam bab itu enggak tahu gimana cara mentakwilnya. Bagaimana dia memahaminya. Bahkan syekh yang dia undang hampir tiap tahun ke tempatnya mengingatkannya tentang hal tersebut. Mengatakan dia keliru, menyatakan dia salah. Hanya berlangsung sebentar saja, besok lagi ulang lagi. Nah, kabar terakhir dari beberapa kawan-kawan ternyata masih begitu juga. Ini yang kemarin yang kita beda Idul Fitri dengan Saudi. Idul Adha alhamdulillah bareng Saudi kan. Rame terus. Berpecah gara-gara itu. Di Perawang dia punya kajian di Perawang, berpecah jamaahnya di Perawang. Juga masalah itu. Berpecah jamaahnya di Duri juga masalah itu. Ini contoh. Tidak ada rifqan, tidak ada kelembutan. Ahlus Sunnah dengan sesama Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dia jadikan sebagai ajang perpecahan atau dia bangun wala wal bara di atas pendapatnya itu dalam masalah-masalah tadi. Nah, nah ini yang dipesankan oleh beliau dan terakhir mungkin untuk menutup kajian kita adalah
Ada perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu fahadani tarfani jairan anil qasd wa qasdus sabil bainahuma fala nu'thimu wala na'sim. Artinya apa? Tidak boleh bagi kita menganggap orang selalu berdosa atau selalu salah, sebagaimana juga kita tidak boleh menganggap dan meyakini seseorang setelah Nabi SAW adalah maksum. Ya. Menganggap orang selalu berdosa ini adalah satu kekeliruan. Menganggap bahwa ada setelah Nabi SAW yang maksum ini juga suatu kesalahan. Harus bainahuma, di antara keduanya. Kita tidak menganggap orang itu selalu salah, sebagaimana juga tidak menganggap orang maksum. Nah ini, lihat, jatuhnya seseorang ke dalam perpecahan, permusuhan, hizbiyah, berpecah belah, ketika kapan? Imma dia menganggap orang selalu benar, sehingga gurunya dikultuskan habis-habisan. Kalau ustadznya sudah bilang begitu, selalu hak, tanpa dia pikirkan mau di atas dalil atau tidak. Sehingga dia tahazzub dengan ustadznya, dia membangun satu kelompok dengan ustadznya, dia menjadi hizbi, kelompok. Sehingga siapa yang menyeberangi ustadznya, siapa yang udah, ini sudah enggak kita lagi. Sebaliknya wa imma, ketika dia menganggap seorang itu selalu berdosa, salah, kalau sudah salah ya sudah salah. Enggak bisa begitu. Mu'tadil, munsif. Itulah dakwah Ahlussunnah, adalah dakwah wasatiyah, adil, pertengahan. Tidak ghulu dan tidak jafa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ini yang bisa Anda sampaikan di dalam mempelajari bab atau fasal atau bahagian mauqif ahli sunnah minal alim di kitab Rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah ini. Sepertinya belum selesai juga, ada satu fasal atau bab lagi yang tersisa. InsyaAllah ta'ala mungkin di pertemuan yang akan datang kita selesaikan, kita sempurnakan insyaallah taala. Itu terkait fitnatut tajri' wal hajar min ba'di ahli sunnah fi hadzal asr wa tariqatus salamati minha. Itu fitnah, mencela, mencerca serta memboikot yang terjadi pada sebagian ahli sunnah di zaman ini, dan bagaimana jalan selamat darinya. Ya. Lihat bagaimana Syekh membahasakan pada sebagian ahli sunnah. Ini terjadi pada ahlu sunnah. Kalau pada ahlul bidah, oh kita nggak masuk, nggak hitung lagi, udah ahlul bidah itu udah jelas. Yang kita sayangkan cara-cara seperti ini terjadi pada sebagian ahlus sunnah, sehingga merusak dakwah ahlus sunnah, merusak tatanan ya dakwah salafiyah. Yang kita khawatirkan itu akan menyeret dan membawanya kepada keburukan-keburukan yang jauh lebih besar. Begitupun juga dengan kita, apabila ya jatuh ke dalam perangai-perangai yang sama, maka akan membawa kita kepada ya kejelekan yang sama, na'udzubillah. Maka dari itu hendaknya kita mewaspadai, mempelajari rambu-rambu ini, ya petunjuk-petunjuk ini, sehingga bisa kita wujudkan apa yang seharusnya kita lakukan dengan sesama ahlus sunnah, yaitu rifqan bi ahli sunnah, ya rifqan ahlus sunnah bi ahli sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Saya rasa enggak ada tanya jawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.